Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini di hari Selasa yang memang sudah kami rencanakan, kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk menghadiri sosialisasi budaya positif yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita terapkan di SMP Negeri 31 Atap Air Atas. Selawat beramai salam kita hadiahkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya di akhir yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh rekan guru yang sudah mau hadir, yang sudah mau memberi waktu luang untuk kami, gitu ya. Nah, pertama terima kasih untuk kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 31 Atap Air Atas dan rekan-rekan guru. Sekiranya dengan kehadiran kalian ini jadi motivasi kami, ini jadi dukungan buat kami untuk bisa menyelesaikan proses pendidikan guru penggerak untuk angkatan ke-7. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama itu pembukaan dari saya, yang kedua nanti ada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga materi tentang budaya positif yang akan kami sampaikan secara bergantian, dan yang keempat nanti ada penutup. Baiklah, untuk materi yang pertama saya serahkan kepada, untuk yang pertama kata sambutan dulu dari Kepala Sekolah. Untuk Bapak kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang bagi kita semua. Ya, juga seperti lanjut saja ya. Kita mulai kata sambutan. Terima kasih kepada Ibu Indah dan Ibu Anggun yang telah bersusah payah ya untuk membuat acara ini sehingga dapat kita berkumpul di tempat ini untuk memenuhi undangan mereka yang sudah disampaikan di grup tadi malam ya, tadi malam itu semalam. Dan juga mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan ini menjadi apa bagi kita. Ini budaya positif. Budaya itu memang apa namanya? Kebiasaan hidup atau apa kan yang positif. Jadi kan enak tadi kan kalau banyak saya nggak tahu budaya positif apa saja yang harus kita contoh dari mereka ini kan, jadi nggak apa-apa lah karena mungkin ya kita pun peserta pas pun peserta juga sama-sama peserta kita di sini, makanya mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh nanti sumber JGP angkatan 7 Kabupaten Labuhan Kota ini dari SMP Negeri 3 yang atas. Mudah-mudahan ya mereka ini nanti berlanjut ke berikutnya. Bahwasanya guru dari SMP Negeri 31 Atap Air Atas semua ini yang jauh dari pelosok dan jauh dari mana ini alhamdulillah bisa maju ya, bisa dia muncul ke permukaan. Saya harap kepada Bapak Ibu, kepada ibu-ibu yang maju ini bawakan apa kita, promosikan sekolah kita ini di mana walaupun kita di tempat seperti ini kita tidak ketinggalan zaman ya. Nah, terbukti SMP 1 Teknatas ada tuh? Tidak ada kan? SMP 1 Teknatas ada? Tidak ada, bayangkan. SMP 1 saya tak ada yang lulus. Jadi SMP 3 yang di sini alhamdulillah itu terlihat itu jadi bawah 3 apa itu kita ini pandang orang juga ya kan. Nama baik kita sekolah ini. Nah, di samping kita sudah dapat nama baik ya, jadi berarti kita jadi contoh, jadi sorotan orang nanti, jadi sorotan. Apalagi nanti kepada Bu ini mungkin jadi barang contoh lah ya, mereka tampil, mereka jadi narasumber. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh ibu ini, terutama budaya positif, termasuk lagi itu nanti kan tepat waktu masuk, pandai mengarahkan anak-anak,
harus kita sudah jadi contoh. Mereka yang contohnya dua dan mereka ini menularkan kepada guru-guru. Jangan ada lagi yang tidak seperti guru tadi. Karena mereka penggeraknya, kita lah penggerak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi budaya positif SMP Negeri 31 Atap dan Atas oleh CGP Angkatan 7, Anggun Kurnia SPD dan Tindak, Rizkita SPD secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembukaan sekolah. Mudah-mudahan memang untuk selanjutnya kami ataupun kita semua bisa menjalankan budaya positif di sekolah. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi yang pertama akan dibawakan oleh Bu Indah. Kepada Ibu Indah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri kembali walaupun dengan sudah lama bersama saya. Nama saya Rizkita SPD. Kita sama-sama bertugas di SMP Negeri 31 Atas. Yang mana kali ini kami diberi kesempatan dan diberi kelonggaran oleh kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan materi yang kami dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Salah satunya yaitu materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Untuk kepala sekolah saya ucapkan terima kasih tadi atas kata sambutan dan dukungannya. Semoga apa yang disampaikan Bapak tadi bisa masuk di hati kita semua dan bermanfaat, terus menjadi motivasi untuk rekan-rekan yang belum berkesempatan agar lebih semangat lagi supaya bisa seperti kami ini calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Ya, maksudnya kita ke materi pertama, bagaimana kita berinteraksi. Jadi sebelum saya menyampaikan materi ini, di sini kita ada seperti komitmen sosialisasi, komitmen kita, komitmen bersama. Ya, yang mana yang pertama membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Jadi di sini kita terbuka, kita sharing di sini, saling berbagi. Itu komitmen kita yang pertama. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada yang dirahasiakan. Kita saling berbagi di sosialisasi kali ini. Yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Jadi ketika ada nanti kami buat forum diskusi, kami harapkan rekan-rekan semua untuk aktif dalam mengeluarkan pendapatnya saat forum diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya agar berbagi cerita. Jadi nanti kalau ada sesi kita berbagi cerita, berbagi curhat-curhat, kita nanti kalau ada waktu bergantian. Ya. Selanjutnya konsisten dengan waktu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kita konsisten dengan waktu, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, bahwasanya kurang lebih kegiatan kami ini dilaksanakan 1 jam. Jadi ketika nanti kalau memang waktunya sudah tepat 1 jam, kami akan selesaikan. Tapi jika kurang mungkin akan ada sesi tanya jawab bersama. Ya. Yang keempat, menjaga ketenangan di ruang. Kalau ini mungkin Bapak Ibu Guru sudah paham maksudnya, yaitu sama-sama kita mendengarkan, sama-sama kita menyimak dengan tenang materi yang akan kami sampaikan. Ya, inilah dia komitmen kita saat sedang melaksanakan sosialisasi. Oke, masuklah kita ke budaya positif ya. Waktu tadi yang nomornya ya, ini budaya positif. Apa itu budaya positif? Benar yang disampaikan Bapak tadi, bahwa budaya positif ini akan kita sebarkan di sekolah ini, bukan hanya untuk murid, untuk diri kita sendiri pun bisa.
Ya Bapak Ibu, tapi untuk selanjutnya akan kami jelaskan bersama dengan Ibu Anggun secara bergantian. Next, silakan. Ya, sebelum masuk ini pertanyaan pemantik, coba kalian simak pertanyaan pemantiknya, Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini kasus kita sehari-hari. Ini kasus kita sehari-hari. Dan setiap hari kita hadapi. Mulai dari Senin sampai Sabtu kecuali Minggu. Itu karena kita nggak jumpa dengan murid-muridnya, ya kan Bapak Ibu dulu. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Coba bisa dijawab Bapak Ibu. Yang pertama, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setujukah Anda? Setuju. Nah, ini sering kita buat kan? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju sekali. Oke. Jadi jawaban yang pertama, kedua, ketiga, setuju sekali. Iya, terima kasih atas partisipasinya buat saya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang menjawab setuju. Nah, ini sebelum masuk kita dengan jawaban Ibu, kita kunci dulu ya, Bapak Ibu. Kita kunci setuju tadi. Ya, kita kunci. Nanti yang pertama tadi setuju Pak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Yang kedua Pak? Yang kedua, Bapak Kepala Sekolah tidak setuju. Kita bebas berpendapat. Kalau Bapak menurut tidak setuju, kita masukkan. Di sini kita tidak ada saling menyalahkan. Di sini tidak ada saling menyalahkan. Keluarkan pendapat seperti komitmen kita yang tadi, yang kedua. Jika ada forum diskusi, keluarkan pendapat. Nah, menurut Bapak, yang lain ada setuju, ada yang tidak setuju. Kita kunci. Yang ketiga, memberi penghargaan. Ada. Kembali kita buka ya. Setuju? Setuju. Jadi ada yang tiga-tiganya setuju, ada yang dua setuju, satu tidak setuju. Kita kunci ya. Karena nanti ini akan dijawab ini dengan sendiri setelah mengetahui materinya. Akan terjawab sendiri. Ini hanya pertanyaan pemantik kita. Ya, oke. Masuklah kita ke topik konsep. Ke topik konsep inilah nanti yang akan kami jelaskan bersama dengan Ibu Anggun. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi dan hukuman dan penghargaan, restitusi 2.3 keyakinan kelas. Yang ketiga, nanti kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kita punya posisi kontrol, ada 5. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Anggun. Yang kelima, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Cara kita nanti menghadapi permasalahan yang ada di sekolah ini bersama dengan murid. Ada 3. Ini bukan yang kami buat ya Bapak Ibu. Ini memang sudah yang ditetapkan dari Kementerian topik kami. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke topik, coba kita ice breaking dulu ya. Ice breaking biar gak tegang gitu, biar gak tegang, kita slow aja. Kita di sini sosialisasi sambil merehatkan pikiran. Ya, ada sedikit ice breaking. Bapak Ibu guru silahkan menyimak dan mengikuti. Biar gak tegang kali ya, kan Bapak Ibu guru seperti saya sudah tegang. Iya, di sini kita akan mengikuti gerakannya saja sambil duduk. Ini ada aja.
Coba kita buat dulu tepuk nyanyian kita untuk setiap kegiatan hari ini. Jika ada yang menafsirkan atau ada yang akan ditepuk tangan, dua-duanya tepuk keren. Ya, tepuk keren. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Wow, keren. Ya, itu bisa kita munculkan suasananya di kelas, Bapak Ibu guru. Terkadang kita marah-marah pun itu membuat anak-anak tegar. Jadi sesekali kita buat ice breaking yang simple saja. Seperti itu menarik rasa orang itu. Ya, simple tapi orang itu merasa tertarik. Kalau udah ada ice breaking terkadang orang itu lebih santai dalam belajar ya. Oke? Ya, masuk lagi ya. Kita ke yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin itu kita akan masuk ke satu case. Saya membutuhkan 1-2 orang partisipasi. Siapa yang mau ke depan, Bapak Ibu dulu. Ya, siapa 1 orang? Ibu Anita, bisa bantu saya ke depan. Nah, di sini Kita akan main game kegiatan kepalan tangan. Jadi nanti Ibu Anita gamenya akan menuliskan atau memegang sesuatu yang dianggapnya sangat penting atau benda yang berharga sekali untuk dipegang oleh Ibu Anita. Nah, Ibu Anita sebagai penulis atau yang memegang benda, dan saya sebagai seorang perayu, pembujuk dan penghardik. Oke? Nah, coba Ibu Anita, coba bikinkan atau pegang kertas atau mencoba dengan sekuat tenaga untuk merayu kita. Bagaimana caranya dikasihnya sama saya? Apa itu? Yang dipegang dan dilengkapnya. Oke, silakan kemarin angkat. Ibu Anita, Ibu kok baik kali hari ini. Ibu cuacanya cerah, senyumnya cerah. Bu, saya lagi kesusahan hari ini. Lagi ada yang mau saya inginkan dari ibu. Itu Bu, yang dipegang-pegang itu ibu pegang, penasaran saya. Apa itu? Gak bisa saya tengok. Kita kan tetangga. Waktu anak ibu sakit, saya yang merawat loh. Waktu ibu tak di rumah, saya yang jagakan. Masa ibu gak mau lihat apa yang dipegang? Nanti kita gak cakapkan loh Bu. Nanti pulang rumah gak cakapkan kita ya Bu. Kalau begitu kasih tahu gak Bu? Kalau begitu kasih tahu gak Bu? Ibu saya mengenal saya sangat betul di kampung ini. Apa rahasia Ibu? Sudah saya tahu Ibu. Itu kan rahasia saya. Jadi Ibu takut nggak mengasihkan kepada saya apa ini Bu? Pegang. Ya Bu. Terima kasih ya Bu kalau begitu. Oke, terima kasih ya Bu, kita sudah mempertahankan apa yang menurut itu sangat penting. Oke, terima kasih. Ibu Anita pasti dulu Bu. Ibu Anita tetap di depan. Pertanyaan saya Bu, kenapa Ibu ingin mempertahankan itu? Jawabannya sederhana Bu. Ini adalah rahasia. Bagaimanapun prosesnya, yang namanya rahasia itu tidak akan bisa saya ungkapkan.
walaupun sekalipun menurutnya berat. Sudah Bu? Menurut Anda, menurut Bapak Ibu guru, kenapa Ibu Nita itu mempertahankan apa yang diungkapkan? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Oke. Yang bisa, oke, terima kasih. Ada yang bisa jawab? Ibu Maya tadi kayak ada ragu gitu. Silakan Ibu Maya. Kayak gini-gini. Jawab aja. Iya, kita sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Indah kita. Katanya apa yang terjadi, kenapa tidak mau Bu Anita memberitahukan kepada Ibu? Menurut saya itu komitmen. Kalau sudah komitmen bagaimanapun dia tetap pendirian. Menurut saya itu ya. Kalau yang menurut yang lain saya tidak tahu Ibu. Menurut saya komitmen. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga. Terima kasih Bu Maya. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Keren. Wow, keren. Oke, bagus sekali Bu Maya. Terima kasih ya Bu Maya atas partisipasinya. Nah, betul. Apapun pendapat rekan-rekan semua itu betul. Sangat betul sekali. Tapi intinya itu semua baik komitmen ataupun hal yang menurut Bu Anita hal yang terhadap itu semua kembali ke mindset diri kita sendiri, keteguhan hati kita sendiri, ketetapan hati kita sendiri. Nah, ketetapan hati kita, keteguhan kita, mindset kita itulah nanti yang akan mengarah ke disiplin kita sendiri. Kedisiplin kita sendiri, kedisiplin anak-anak tersebut. Mindsetnya sekarang berada di mindsetnya, baik itu mindsetnya itu komitmen saya, ya. Nah, masuklah kita ke yang tadi yang saya sebutkan, disiplin. Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplino, yaitu artinya belajar, bahasa Latin. Makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini para ilmuwan ya. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Intinya simpelnya, disiplin ini atau makna disiplin ini simpelnya itu yaitu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk patuh. Ada dia, sistem untuk mengharuskan orang harus taat, tertib. Itulah dia disiplin tersebut. Tapi disiplin itu dapat dijalankan seperti tadi yang kita sampaikan, komitmen atau yang disampaikan Ibu Maya, komitmen kita. Tak ada orang yang bisa memaksakan kita disiplin kalau bukan dari hati diri kita sendiri. Tidak ada itu, apa itu? Itu tergantung komitmen kita yang disampaikan oleh Ibu Maya tadi. Bagus sekali. Disiplin itu termasuk komitmen kita. Bagaimana tadi kan sudah saya katakan, bagaimana saya menghati, mengancam dan merayu. Kembali ke jawaban Ibu Maya, tergantung komitmennya.
tergantung dari hatinya. Jadi itulah dia tentang disiplin. Next. Nah, masuklah disiplin ini ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Kalau sudah ada disiplin di dalam diri, nilai-nilai kebajikan universal ini pun otomatis akan muncul ke dalam diri kita. Apalagi kita akan menghadapi K13, kurikulum merdeka, maaf ya, kurikulum merdeka. Kita akan menghadapi kurikulum merdeka yang mana nilai kebajikan ini termasuk dia di dalam kurikulum merdeka, yaitu intinya profil pelajar Pancasila. Itu nanti yang akan kita hadapi di tahun 2024 ya, dia akan pakai sih. Ya, 2023 kita akan mulai kurikulum merdeka, yang mana nanti di kurikulum merdeka itu ada nanti disebutkan profil pelajar Pancasila. Cuma nanti kita akan lebih memperdalaminya, apakah dia di rapor ataupun di buku pelajaran, ya, atau di raportnya, penilaian sikapnya di rapor. Dan nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, bersifat luas. Universal itu adalah luas, ya, dan lintas bahasa suku bangsa. Namanya universal berarti sudah mencakup seluruh dunia. Universal itu kan dunia, universal. Ya, setiap pelaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut pendapat William Fraser. Nilai kebajikan ini, dengan memainkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kalau kita meyakini nilai kebajikan ini, disiplin tadi dan profil pelajar Pancasila ini, maka memotivasi kita akan membangun sekolah yang lebih positif lagi. Kata kuncinya betul yang disampaikan oleh kepala sekolah, disiplin. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Makanya kemarin kita kan ada disebutkan waktu mengisi kualitas daripada pengawas, ada di situ profil Pancasila, karena itu akan ditentukan di kurikulum merdeka belajar. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, platform kita itu pun bisa Anda baca, platform merdeka belajar, banyak ilmu di sana. Masing-masing sudah ada, sudah terdownload ya. Nah, apa saja dia profil pelajar Pancasila ini? Jadi ini nanti akan kita terapkan bukan hanya ke diri kita, tapi ke murid. Bukan hanya ke diri kita, ke murid. Ke murid juga akan kita terapkan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau itu sudah kita tahu kan, masing-masing kurasa kita sekolah kita sudah membuat yang membacakan ayat pendek, berdoa sebelum belajar, itu sudah kita laksanakan di sekolah kita ini. Yang bersifat agamanis, mempercayai Tuhan masing-masing. Misalnya kan kita ada yang Islam gitu, ya kan? Nah, yang Islam kita adakan kegiatan Maulid Nabi, membaca ayat pendek setiap selesai senang. Tapi itulah PR kita, memotivasi anak-anak ini supaya lebih giat lagi dan membacakan ayat pendek ini. Yang kedua, mandiri. Mandiri ini yaitu anak-anak itu, kalau untuk anak-anak ya, kalau untuk anak-anak itu tanpa harus kita hati, tanpa harus kita suruh, dia itu bertanggung jawab, mengetahui apa tugasnya. Kalau seperti kita tarikkan ke diri kita sebagai guru, mengetahui apa tanggung jawab dan tugas kita di sini. Ya, kata ibu. Mandiri, misalnya, contoh kalau untuk guru mandiri seperti kami ini, mengikuti kegiatan TGP, mengikuti webinar untuk mencari informasi, menambah ilmu itu.
contoh mandiri untuk kita. Untuk anak-anak seperti apa? Simpel saja Bapak Ibu. Untuk anak-anak, bila dia bersikap tanggung jawab, misalnya dipesankan menjadi pemimpin di dalam upacara bendera, itu sudah mandiri. Yang simpelnya lagi, mari seperti setiap kali yang kita hadapi. Gak kalah seperti apa kita mengamak lempungan setiap hari mana-mana. Mari kamu, bang, saya mari sana. Maunya anak-anak itu mandiri. Itu tugas kita, PR kita, Bapak Ibu. PR kita itu bagaimana menciptakan sikap mandiri untuk anak-anak. Kalau untuk kita sendiri, ya PR kita sendiri bagaimana menciptakan mandiri untuk diri kita sebagai seorang guru. Ya, mandiri. Yang selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis itu kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di abad 21. Jadi dia tidak hanya sumbernya dari guru saja. Dan kita sekarang sudah abad 21, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai filosofis pendidikan. Filosofis pendidikan itu adalah menyesuaikan anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, bernalar kritis ini disesuaikan dengan kodrat zamannya untuk anak-anak. Ya, artinya sekarang makanya saya sering buat PR. PR di rumah, ya silakan di rumah kan bebas. Siapa yang punya HP bisa searching di HP. Kalau kamu kurang paham dan orang tua yang tidak bisa menjelaskan, itu manfaat daripada HP tersebut. Dampak positif saya kaitkan ke pelajaran IPS. Dampak positif globalisasi, salah satunya ekspor berbenarlah itu. Tapi bunga selalu saya ingatkan juga, buanglah dampak negatifnya. Ya. Kalau untuk guru yang bernalar kritis itu ya itu mengetahui teknologi canggih. Ya, saya harap semua rekan-rekan semua Bapak Ibu sudah bisa mengikuti abad 21 ini. Yang selanjutnya berkebinekaan global. Ini menumbuhkan rasa saling menghargai, baik perbedaan suku bangsa, agama. Ya, berbeda suku bangsa dan agama. Kalau kita sudah buat itu Bapak Ibu sama murid, makanya kemarin ketika kami disuruh aksinya mengerti, makanya setiap korban Bapak Ibu guru itu nanti bisa telepon. Jadi ada bapaknya sama Bapak Ibu guru, mana tahu terpanggil CGP selanjutnya. Seperti sekolah penggerak juga dibutuhkan itu dokumentasi foto-foto kegiatan siswa. Nah, untunglah kita membuat itu sebelum kami CGP juga sudah kita buat. Yang mana berkebinekaan global itu misalnya si anak melakukan kegiatan-kegiatan adat budaya kita, tari kreasi, menyanyikan lagu-lagu Batak, bahwasannya. Dan yang simpelnya kalau apa di semua murid kita tidak ada membeda-bedakan bullying, masalah ras dan suku bangsa. Ya, bergotong royong ini juga sudah kita laksanakan sebenarnya. Sudah jauh-jauh sekali kita laksanakan sebelum CGP pun sudah ada. Makanya kami sangat bersyukur. Sebenarnya sekolah sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila ini. Yang terakhir kreatif. Jadi profil pelajar Pancasila yang menengah ini sudah kita laksanakan di sekolah, kami sangat bersyukur. Cuma kita tinggal memperkuat kembali profil ini. Tinggal memperkuat PR kita, tinggal memperkuat karena ini sebelum kurikulum merdeka tanpa sadar sudah ada di sekolah kita. Cuma sekarang sudah lebih keren namanya profil pelajar Pancasila. Ya, inilah dia nilai kebajikan universal. Nah, yang selanjutnya
pengampunannya. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Nah, berbicara tentang teori motivasi perilaku manusia. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu itu karena dorongan dari luar? Atau melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan, menghindari rasa sakit, atau bahkan kita melakukan sesuatu itu karena menginginkan pujian, ya, menginginkan pujian, penghargaan ataupun hadiah, gitu ya. Atau ada alasan lain? Mungkin banyak ya, banyak dari kita itu yang melakukan sesuatu itu karena dorongan dari lain. Artinya, kalau kita melakukan sesuatu itu dari dorongan lain, dari luar, itu berarti motivasi internal kita itu masih kurang, gitu kan? Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya motivasi ini berasal dari eksternal, artinya dari faktor luar yang sifatnya hanya sementara. Dan motivasi ini adalah motivasi tingkat paling rendah. Dan seseorang melakukan motivasi ini itu biasanya akan mengajukan pertanyaan, apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa sih yang akan terjadi kalau aku gak ngerjakan PR? Nah, gitu ya. Pasti banyak itu dari siswa kita yang mengerjakan PR itu bukan dari hatinya, gitu loh. Karena apa? Karena menghindari hukuman dari guru. Makanya motivasi ini sebenarnya seseorang itu sedang menghindari permasalahan yang bisa aja terjadi di depannya. Yang kedua, itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, motivasi ini juga masih bersifat eksternal, cuma satu tingkat lebih tinggi dari motivasi yang pertama. Biasanya orang yang melakukan motivasi ini akan mengajukan pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan kalau aku ngerjakan PR, gitu ya? Apa aku dapat hadiah? Apa aku dapat imbalan dari guruku? Kan gitu. Karena biasanya motivasi ini memang untuk mendapatkan imbalan, pujian, pengakuan yang memang dirasanya itu penting untuk hidupnya, gitu kan? Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi inilah motivasi yang berasal dari internal, dari dalam diri. Ini tugas kita sebenarnya, Bapak Ibu. Bagaimana caranya menumbuhkan nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Indah, supaya bisa menanamkan motivasi internal dari dalam diri. Karena apa? Seseorang yang melakukan motivasi yang ketiga ini, dia akan mengajukan pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Bukan karena orang lain, tapi karena memang dari dirinya sendiri. Dia melakukannya karena memang keyakinan yang dihargai, gitu kan? Memang dari nilai-nilai yang diyakininya, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan disiplin positif, supaya siswa kita itu bisa menghargai dirinya sendiri, bisa menjadi orang yang diinginkan. Karena apa? Ketika motivasi internal ini sudah tumbuh di dalam diri siswa kita, maka motivasi internal ini akan berdampak jangka panjang. Artinya dia akan terus berbuat kebaikan. Dia akan tetap berbuat kebaikan tanpa memandang hukuman maupun penghargaan yang bisa dia dapat, gitu kan? Motivasi inilah yang ketiga, inilah tujuan kita, motivasi internal yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya bagaimana agar motivasi internal ini itu menjadi landasan atau fondasi penuh kita? Nah, bagaimana gitu kan?
yaitu dengan menciptakan atau membiasakan budaya positif di sekolah. Ya, caranya mengembangkan budaya positif bagaimana? Awalnya itu nanti dengan kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, next book. Nah, dihukum oleh penghargaan, hukuman dan penghargaan. Dihukum itu berarti diberikan saat tingkah laku siswa itu nggak sesuai apa yang kita harapkan, ya kan? Tapi kalau penghargaan itu didapat ketika siswa melakukan apa yang kita inginkan. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan pemantik kita yang pertama tadi. Nah, gak semua penghargaan itu membawa dampak positif untuk siswa, ya, gak semua. Karena apa? Karena ada 3 alasan kenapa penghargaan itu bisa membawa dampak negatif. Yang pertama adalah penghargaan menurunkan kualitas. Lah, kok bisa? Tadi pertanyaan pemantik kita yang pertama kali tadi apa? Ya kan? Pertanyaan pemantik pertama kali hukuman adalah mendisiplinkan anak, pemberian hukuman begitu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini jadi banyak yang setuju ya. Nah, ini alasannya kenapa dia berdampak tidak positif, tidak positif. Penghargaan menurunkan kualitas. Artinya begini, ketika kita memberikan iming-iming kepada siswa, akan memberikan sebuah penghargaan kepada siswa. Tapi pada kenyataannya, siswa akhirnya tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Contoh, siapa yang juara 1 nanti semester ini akan ibu kasih piala. Itu udah kita kasih iming-iming sama siswa. Tapi pada kenyataannya, si A ini tadi semester ini tidak mendapatkan juara. Akhirnya apa? Menurunkan kualitas. Akhirnya apa? Yang semester ini tadi dia berusaha keras belajar, pada akhirnya nanti semester depan karena dia nggak dapat, dia tidak berusaha sekeras sebelumnya, gitu kan? Nah, dia nggak sekeras di semester sebelumnya karena penghargaan yang dia inginkan tadi nggak didapatkannya. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Jangan salah ya Bapak Ibu, kreativitas ini bisa berkurang dikarenakan jika kita tidak memberitahu hadiah apa yang akan mereka dapatkan, gitu kan? Contohnya, kita suruh buat anak-anak itu membuat puisi misalnya. Buat puisi sekeren mungkin, sebagus mungkin, sekreativitas kamu, gitu kan? Tapi ketika kita tidak memberitahukan hadiah apa yang bakalan mereka dapatkan ketika mereka membuat puisi yang bagus, gitu kan? Kreativitas mereka akan turun, gitu kan? Karena mereka tidak mendengarkan hadiah apa yang bakal mereka terima, gitu kan? Nah, yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau internal. Penghargaan itu membuat siswa melakukan hal baik. Itu kebanyakan bukan dari faktor internal, ya. Kebanyakan mereka ingin dipandang, ingin dihargai, ingin diakui dalam melakukan kebaikan. Makanya penghargaan itu mengurangi motivasi internal dari dalam diri. Nah, selanjutnya ada hukuman atau konsekuensi. Apa sih beda hukuman dengan konsekuensi? Nah, hukuman itu biasanya bersifat sepihak ya Bapak Ibu. Gak ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Dan biasanya kegiatannya itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia lakukan, karena sifatnya tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan dengan antara guru dengan siswa, ya. Dan kegiatannya itu berhubungan langsung dengan kesalahan yang dia lakukan, akibat langsung dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, kalau hukuman itu membuat siswa merasa tidak nyaman, ya,
konsekuensi juga membuat siswa itu tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka pendek. Nah, di mana perbedaannya? Nah, ini dia. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, coba dipahami. Yang pertama, hukuman atau konsekuensi. Karena si anak terlambat, dia disuruh mencatat di buku catatan sebanyak 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kita kunci ya. Kalian catat. Oke, kita kunci ya, hukuman. Tapi ada juga yang berpendapat ini konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita kunci jawabannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Konsekuensi? Dijawab aja loh. Enggak ada. Yang salah enggak ada dihukum, yang benar enggak dikasih penghargaan. Hukuman ya? Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita kunci. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada hukuman, ada konsekuensi. Dan yang terakhir, Untuk murid, hukuman Pak. Silakan dimuridkan. Iya, ini untuk murid. iya, Tidak ada yang salah atau benar. Kita sama-sama mengeluarkan pendapat. Hukuman saya. yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman dengan konsekuensi. Jadi tulis ini katanya buka ya. Hukuman atau konsekuensi yang terakhir? Ini semua untuk umur, tidak ada kegiatan. Hukuman ya. Hukuman? Konsekuensi? Ada 2 versi. Sekarang kita lihat jawabannya. Nah, mencatat 100 kali karena dia terlambat. Kenapa hukuman? Karena gak ada hubungannya dia terlambat dengan mencatat. Itu ya. Karena dia secara tiba-tiba. Karena dia terlambat disuruh mencatat. Tidak ada hubungannya dia terlambat dengan mencatat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Ini sama kasusnya sama yang pertama. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena nggak pakai masker. Ini juga hukuman karena tidak ada hubungannya masker dengan push up. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena apa konsekuensi? Karena ada kesepakatan, ya kan? Akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan, akibat langsung dari kesalahan yang dibuatnya. Karena dia sudah mencoret-coret, langsung diganti. Yang keempat, yang berikutnya juga begitu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Akibat langsung dari perbuatannya. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian, itu hukuman. Ini sering kita lakukan kayaknya ya di sekolah ya. Dan yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran pejok. Konsekuensi, karena ada hubungannya pelajaran pejok dengan lari. Oke, berarti sudah bisa dipahami ya. Kalau hukuman itu biasanya tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid. Ya, kalau konsekuensi ada kesepakatan. Nomor terakhir itu kurang ini juga ya kan? Kayak hukuman. Konsekuensi itu Pak adalah ketika suatu kesalahan Matematika pada lambat itu harus disesuaikan dengan sekali menghafal. iya. Jika memang
matematika, kita jangan mempukul berlari, tapi buat dia sesuai dengan mapelnya. Lalu di sini berkali-kali kan bisa tetap. Kalau mencatat bahasa Indonesia nggak masuk ya? Ini bahasa Indonesia bisa. Bisa. Tapi Ya, dia karena terlambat tidak sekolah. sesuai karena tidak jam bahasa Indonesia seperti nomor terakhir Pak jelas disampaikannya. PJOK itu kan kegiatan jasmani, fisik, makanya disuruh lari masih berkaitan. Jadi kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat karena tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia baru Bisa. konsekuensi. Misalnya, dia tidak mau mencatat pada mata pelajaran IPS. Saya buat dia hukuman menuliskan negara-negara 30 yang dia ketahui. Contoh, atau saya panggil dia ke depan sebutkan berapa kecamatan di Labuhan Batu Utara. Disesuaikan hukumannya itu dengan apa ya? Dan next, paham Bapak Ibu? Paham Bu? Ya, kita lanjut ya. Ini dulu Bu. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gozen tahun 2004. Artinya, restitusi ini adalah upaya kita sebagai guru untuk membantu siswa memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi karakter yang lebih kuat. Supaya apa? Supaya membantu siswa itu mempunyai tujuan, mempunyai disiplin positif, dan dia bisa memulihkan dirinya sendiri ketika dia baru melakukan kesalahan. Nah, untuk bagaimana kejelasannya restitusi ini, bagaimana pendekatannya, itu nanti ada di materi terakhir. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Siswa yang belajar dari kesalahan itu pasti akan mendapat pelajaran dari kesalahannya. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan, baik hubungan guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang bermasalah. Yang ketiga, tawaran. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau restitusi dipaksa, itu bukan restitusi, tapi konsekuensi. Ya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya di sini peran guru adalah menanyakan kepada siswa, kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Supaya dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Peran guru di sini adalah menggali kebutuhan apa sih yang kurang dari murid ini, karena kebutuhan dasar manusia itu nanti ada 5 yang akan kita bahas. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena dengan melakukan pendekatan restitusi, siswa mampu mengontrol dirinya menjadi lebih baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karena apa? Karena siswa mampu menyadari dirinya itu saat ini dia sedang menjadi orang seperti apa. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Di sini tindak guru adalah bukan mencari kesalahan, namun dia bersedia membantu menyelesaikan masalah siswa, yaitu dengan solusi yang kita minta dari siswa tersebut. Dan yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah tujuan akhir dari restitusi, untuk mengembalikan siswa kepada kelompoknya. Next. Nah, ini adalah perbedaan hukuman konsekuensi dengan restitusi. Saya nggak bisa bacakan semua, saya fokus sama yang terakhir. Murid atau anak membenci peraturan kalau kita hukum. Kenapa? Karena guru yang memberi hukuman, siswa yang menerima hukuman. Ya, hukuman ini kan pasti bersifat
ataupun bisa dari verbal atau kata-kata. Nah, kalau konsekuensi, murid menghormati peraturan. Karena apa? Guru memang yang memberikan, pihak sekolah yang memberikan konsekuensi, tapi memang sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Contohnya, kalau kamu nggak kerjakan PR 3 kali, apa konsekuensinya? Jadi ketika dia melanggar, dia udah tahu konsekuensinya apa, gitu kan? Nah, yang terakhir restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Artinya di sini siswa lah yang menentukan solusi apa yang cocok untuk dirinya. Kita sebagai guru hanya membantu menyelesaikan. Ya, ketika siswa berbuat salah, guru itu melakukan refleksi kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Lanjut, Bu. Nah, ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Untuk tahap awal untuk kita terbentuknya budaya positif di sekolah, langkah awal yang kita buat itu harusnya membuat keyakinan kelas yang kita sepakati antar warga kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan saja? Gitu kan? Nah, yang pertama pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa? Kenapa harus pakai helm? Nah, peraturan. Itu kalau berdasarkan peraturan kan. Kalau keyakinan kita apa? Kalau kita pakai helm itu supaya apa? Nah, iya, supaya untuk keselamatan diri kita, bukan karena peraturan dari polisi sana, gitu kan? Yang kedua, kenapa kita harus 3M? Pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk untuk kesehatan, bukan karena peraturan pemerintah di masa COVID, gitu kan? Karena keyakinan yang dalam diri kita itu adalah untuk kesehatan kita. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, bagus ya Bu Arini. Untuk meneguhkan sebagai keyakinan ya, atau nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena apa? Suatu keyakinan itu pasti lebih memotivasi kita dari dalam diri daripada hanya sekedar mengikuti sebuah peraturan. Begitu juga dengan murid kita, Bapak Ibu. Ya, murid kita ini juga perlu mendengarkan dan memahami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan sebuah peraturan yang membuat mereka harus begini, harus begitu. Jadi harus ditumbuhkan dulu keyakinan dari dalam diri mereka. Lanjut. Nah, dari dua contoh ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mana menurut Bapak Ibu? Keyakinan dengan kesepakatan itu sama ya. Ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Mana yang menurut Bapak Ibu keyakinan? Sementara di sana ada saling menyayangi, semangat, dan juga peduli. Yang mana? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mana menurut Bapak Ibu keyakinan kelas? Yang mana? Ya. Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Kiri lah. Yang pakai gambar Bu. Yang pakai gambar. Pakai gambar ya. Orang tepat waktu. Yang ini ya. Iya. Yang ini ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Itu dari selalu dijalankan. Menjaga kebersihan sekolah, keyakinan atau peraturan? Menjaga kebersihan sekolah, keyakinan atau peraturan? Keyakinan ya.
Dan biasanya itu dibuat dalam bentuk kalimat positif dan disepakati oleh seluruh warga kelas. Kayak tadi lah, yang pertama tadi pakai helm itu apa? Bentuk keselamatan. Berarti keselamatan itulah nilai keyakinannya, begitu. Berarti dari sini kan bisa kita ambil bahwa saling menyayangi, semangat dan peduli itulah yang merupakan keyakinan kelas. Sebenarnya di kelas 7 juga sudah kami buat keyakinan kelas, tapi ketutupan di balik layar ini. Ya, sudah dulu. Nah, ini contohnya perbedaannya. Kalau peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kata-katanya tanggung jawab. Ya, karena dia meyakini bahwa dirinya itu harus bertanggung jawab, bukan karena peraturan perpustakaan mengembalikan buku ke tempatnya. Dia nggak sekedar hanya mengikuti sebuah peraturan. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Bisa dibedakan ya Bapak Ibu. Makanya di pendidikan guru penggerak ini sebenarnya dianjurkan setiap kelas ada keyakinan kelasnya. Nah, karena kebetulan kami berdua, kami berkolaborasi membuat keyakinan kelas di kelas 7. Jadi bisa kalau lalu di kelas selanjutnya nanti membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Oke, next Ibu. Nah, ada lagi kebutuhan dasar manusia. Singkat aja ya. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Next. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup, ini jelas ya. Secara fisiologis manusia itu butuh namanya rumah, makan, dan juga kesehatan. Dan secara psikologis manusia itu butuh yang namanya rasa aman. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Artinya manusia itu merasa dari bagian suatu kelompok atau terhubung dengan orang lain. Contohnya dengan teman, keluarga, atau dengan pasangan. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini adalah kekuatan untuk mencapai sesuatu. Dia ingin dihargai, dia ingin diakui atas prestasi. Ya. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini artinya kebutuhan kemandirian. Orang yang banyak bergerak, yang suka mencoba hal baru dan menarik. Dan terakhir adalah kesenangan. Artinya mencari kesenangan, tertawa, bermain, dan menikmati apa yang sedang dia lakukan. Nah, sebagai manusia pasti kita mengupayakan kebutuhan dasar kita ini terpenuhi, gitu kan? Namun jika ada satu yang belum terpenuhi, pasti bakal ada perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Begitu juga dengan siswa kita. Pasti ada satu kebutuhan dasar yang belum mereka dapatkan, ya. Makanya untuk mencapai kebutuhan dasar ini, siswa kita ada yang melakukan hal baik, ada yang melakukan hal buruk. Contohnya untuk mendapatkan penguasaan. Penguasaan ini artinya pengakuan atas prestasi. Ada yang ingin diakui, dia belajar keras supaya dia dianggap pintar oleh teman-temannya. Tapi ada juga yang melakukan hal buruk untuk mendapatkan penguasaan. Dialah menjadi preman di kelas supaya apa? Dialah yang dianggap yang paling ditakuti di kelas. Makanya dia melakukan hal buruk untuk mendapatkan pengakuan atas perilaku dia kan. Kita katakan bukan prestasi gitu kan. Nah, lanjut Bu. Untuk 5 posisi kontrol ini saya serahkan sama Bu Ida. Oke, terima kasih Bu Abdul. Sekarang lanjut ke 5 posisi kontrol ya. Sebelum masuk ke 5 posisi kontrol, saya minta tepuk jempol. Tepuk jempol ya. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Nih jempol. Oke. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Nih jempol. Iya. Masukkan kita ke posisi kontrol ya. Sebelum itu kita lakukan baru. Oke, mari kita simak dan tonton bersama-sama.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, ini dia posisi kontrol. Posisi kita sebagai guru mengontrol murid. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, posisi pembuat rasa bersalah. Ini sering kita laksanakan, bahkan saya sendiri. Itu yang pertama tadi, posisi pembungkus yang kami tampilkan. Posisi kita guru sebagai pembungkus. Itu sering kita laksanakan ya Bapak Ibu, terutama saya juga pernah melaksanakannya. Next, selanjutnya, ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, itu dia posisi pembuat rasa bersalah. Ini pun pasti pernah dilaksanakan. Saya juga pernah dilaksanakan posisi ini. Next, selanjutnya. Ini posisi sebagai teman. Guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya, posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam
Jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itulah dia contoh 5 posisi kontrol, yaitu sebagai pembuka, pembuat rasa bersalah, dan pemantau manajer. Yang mungkin kesemuanya ini sudah pernah kita laksanakan tanpa kita sadari. Nah, dari pembuka, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini tidak perlu saya jelaskan ciri-cirinya. Cuma kita akan melihat hasilnya. Kalau penghukum itu hasilnya anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong sering terjadi, ya kan? Anak-anak itu pasti berbohong. Yang kedua, menyembunyikan, menyangkal kalau dia pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Hasilnya dia jadi ketergantungan dengan kita. Nggak mau aku, sama itu aja lah, itu yang buat. Jadi dia ketergantungan. Yang pemantau menyesuaikan diri atau merasa diawasi. Yang kelima, manajer menguatkan pribadi anak tersebut. Nah, yang di antara kelima ini, inilah nanti yang akan kita kuatkan di pemantau dan manajer. Setidaknya kita di level pemantau dan manajer yang akan kita biasakan budayanya di sekolah ini. Ya, memang kadang-kadang sulit, tapi kita coba memulai dari hal yang sederhana. Memang kadang sulit, tidak sesuai kadang yang di televisi ini perkotaan dengan kita di pedesaan. Tapi apa salahnya kita mencoba? Tak ada perubahan yang signifikan, yang sedikit pun itu sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Ya, nah, pemantau dan manajer nanti yang akan ditentukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Next. Ya, di sini ada kuis siapa yang mengatakan pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah dia pemantau, manajer, teman,
Penghukum membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Manajer kan ya? Pemantau, ya kita kunci. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, pemantau atau teman. Penghukum ya, kita kunci. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah Riyadi, tak kasihan kau sama ibu. Pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, apakah kamu harus mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer? Ya, silakan dikunci dalam hati jawabannya masing-masing ya. Kita cocokkan. Selanjutnya, bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, teman, manajer ya. Yang terakhir kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer atau teman? Pembuat rasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, kita jawabannya. Yaitu yang pertama, pembuat orang merasa bersalah itu dikaitkan dengan yang garis besar. Kecewa sekali kata kuncinya. Yang selanjutnya penghukum. Ya, selanjutnya lakukan demi ibu, teman. Yang selanjutnya stiker bintang, pemantau. Menyelesaikan masalah ini manajer. Selalu yang paling terakhir itu penghukum. Jadi kita di sini diharapkan untuk menciptakan budaya posisi sekolah ini, posisi kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai guru, setidaknya berada di manajer dan pemantau ya. Ya, walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, nggak mungkin itu benar, apa salahnya kita coba. Kita coba. Ya, oke, next. Ya, segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Manggung. Oke, satu lagi materi. Masih semangat kan? Walaupun udah jam 2 lewat, tapi saya harap masih melek lah ya. Yang terakhir segitiga restitusi, seperti yang saya bilang tadi, restitusi, pendekatan restitusi. Apa sih itu restitusi? Proses dialog yang dilakukan guru kepada muridnya. Untuk apa? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk membantu siswa agar jujur pada dirinya sendiri atas apa yang dia lakukan, agar siswa dapat mengevaluasi dirinya atas kesalahannya, gitu ya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menandakan keyakinan. Dan untuk lebih jelasnya, ada satu video lagi yang menunjukkan bagaimana sih penerapan pendekatan segitiga restitusi ini kepada murid yang kalau dibilang berantem nggak berantem, tapi kayak aja-aja kan gitu di kelas ya. Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita nggak langsung fokus pada kesalahan si murid, tapi mencari solusi. Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan?
Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki kabar lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi contoh dari pendekatan restitusi. Mungkin kalau di sekolah kita ini mungkin agak susah ya. Ya susah. Ya, dengan melakukan 3 tahapan itu tadi. Ya, validasi tindakan yang salah, mengenai keyakinan kelas apa yang dia langgar, gitu kan. Namun diharapkan dengan memahami segitiga restitusi ini, diharapkan kita ini bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer, minimal pemantau lah ya, nggak langsung menghukum siswa, karena tujuan dari restitusi ini adalah mengembalikan siswa itu ke kelompoknya, ke temannya, mencari solusi, bukan menyudutkan, bukan mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Namun begitupun nggak semua masalah harus diselesaikan dengan 3 tahapan di segitiga restitusi ini. Bisa 2, ya nggak harus lengkap 3-tiganya. Mungkin itu saja materi terakhir segitiga restitusi dari budaya positif. Nah, terakhir ada refleksi. Refleksi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi yang kita dapatkan? Apa sih yang mengubah paradigma saya, gitu kan? Selama ini cara mengajar saya bagaimana, walaupun memang lingkungan sekolah kita yang mungkin yang tidak mendukung sepenuhnya, gitu kan, dengan kondisi murid-muridnya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan apa yang muncul dari dalam diri Bapak Ibu setelah mendapatkan materi tentang budaya positif ini, tentang bagaimana sih meningkatkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Jangankan dari siswa, kita pun sebenarnya motivasi kita harus dari dalam diri, jangan dari pengaruh luar, gitu kan. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among artinya selama ini cara mengajar kita seperti apa, gitu kan. Nah, yang sudah kita lakukan dan sudah mendapatkan materi ini, nanti apa yang akan saya terapkan? Dan yang terakhir, saya akan
menjadi awak seperti apa setelah mengikuti modul ini. Mudah-mudahan ini gak cuma sekedar materi yang kami bawakan, adalah sedikit perubahan mindset dari kita, dari guru, untuk mengembangkan, membiasakan budaya positif di sekolah kita. Ya. Itulah yang tadi refleksi yang sebenarnya lebih singkatnya 4P, perasaan, pembelajaran, peristiwa, dan penerapan. Perasaan kita saat belajar modul ini seperti apa, peristiwa apa yang terjadi, tentang pembelajaran apa yang kita peroleh dari sosialisasi ini, dan penerapan kita ke depannya seperti apa nanti yang akan kita laksanakan setelah mendapatkan materi atau modul budaya positif ini. Nah, seperti yang diberikan pada refleksi, minimalnya kita bisa memakai disiplin serta motivasi dari dalam diri. Setidaknya kita bisa memakai disiplin itu dan motivasi dalam diri kita sendiri untuk menciptakan budaya positif kepada anak didik kita di sekolah ini. Ya, Bapak Ibu guru. Nah, mungkin sampai di sinilah materi kami. Terima kasih atas partisipasi dan waktu Bapak Ibu guru, terkhusus Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung kami. Salam hebat, salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.